Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kemandirian ekonomi. Bahwa kita ketahui Indonesia belum mengalami kemandirian ekonomi yang menggembirakan. Hari ini masih terlihat dengan adanya ketimpangan yang tinggi antara yang miskin dan yang kaya. Kesenjangan penghargaan ekonomi untuk laki-laki dan perempuan juga ada ketimpangan gender. Hal ini terlihat tentang upah kerja dan kesempatan meningkatkan karir. Perempuan Aisyah merupakan perempuan yang berkemajuan. Penting juga untuk meningkatkan kompetensi dan mengambil peran untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perempuan berkemajuan yang mandiri secara ekonomi akan berdaya dalam menopang ekonomi keluarga, masyarakat, bahkan negara. Agenda yang bisa kita lakukan untuk membangun kemandirian ekonomi antara lain, yang pertama, mendorong kapasitas dan kemampuan wanita Indonesia. Yang kedua, membuka akses seluas-luasnya. Yang ketiga, berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi kecil, mikro, dan menengah menuju peran ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat, menumbuh kembangkan kewirausahaan di berbagai lingkungan dan lapisan sosial. Yang kelima, menjadi aktor di dunia usaha. Yang perlu kita kembangkan salah satunya yaitu wirausaha, entrepreneur, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Ada beberapa karakter dari seorang entrepreneur. Yang pertama, harus mandiri dan jujur. Ini karakter yang harus ada mendasari jiwa seorang entrepreneur. Yang kedua, mempunyai profesionalisme bisnis. Harus bisa menjalankan bisnisnya dengan profesional. Yang ketiga, disiplin, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu berorientasi pada prestasi dan masa depan. Yang kelima,
ulet, optimis, dan bertanggung jawab. Yang keenam, energik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, terampil dalam pengorganisasian. Mempunyai perencanaan yang realistik dan objektif. Kemudian berani mengambil resiko melalui integritas pribadi yang antisipasif. Kemudian karakter entrepreneur selanjutnya senang dan mampu menghadapi tantangan serta memiliki teknik produksi. Para pendengar yang berbahagia, kita sebagai wanita perempuan yang berkemajuan ketika ingin melakukan kemandirian ekonomi harus memiliki pola pikir atau mindset entrepreneur. Ini adalah langkah awal dan esensial untuk menjadi entrepreneur. Baru setelah itu perlu dukungan karakter, lalu kecakapan dan pengetahuan bisnis. Sebagai contoh, entrepreneur harus memiliki pola pikir pemburu peluang yang haus akan buruan. Ia melihat masa depan dengan optimis. Pola pikir ini akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Tidak heran apabila mereka akan tampil optimis, proaktif, positif, tahan banting, dan senang bekerja keras. Para pendengar yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.